Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih, selamat berjumpa kembali yang sudah bertemu di sesi pelatihan kedua kemarin. Ada yang ikut dua kemarin ya? Tidak ada ya? Berarti kalau tidak ada ini saya harus mengulang lagi ya, soalnya kalau sudah ada yang ikut di sesi kedua kemarin yang di Terawas, saya tinggal meneruskan karena rata-rata masih baru ikut semua. Insya Allah kita akan pelan-pelan dulu ya, soalnya dasarnya kita harus lebih dipahami dulu mayoritas. Dakwah itu dengan dialog. Nabi sudah mencontohkan, nanti saya tunjukkan ya. Nabi Muhammad itu adalah guru besar kita saat menghadapi para penginjil. Di Madinah waktu itu sudah ada agama Yahudi, sudah ada agama Nasrani. Itulah sebabnya Al-Quran kalau Anda lihat isinya kebanyakan menyinggung dua agama ini, Yahudi dan Nasrani, juga para ahli-ahli kitab. Karena apa? Al-Quran itu turun ayat-ayatnya adalah karena ada sebuah persoalan. Sebetulnya Al-Quran itu adalah jawaban dari sebuah persoalan-persoalan di zaman Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam di kala itu. Dan hampir 30% isinya menyinggung antara Nasrani dan Yahudi. Jadi kalau sekarang ini umat Islam belum apa-apa, kalau disuruh dakwah kepada mereka alergi dengan dalih intoleransi atau menjaga kerukunan umat, itu kita sudah menyelisihi tugas kita. Tugas utama Nabi Muhammad di kala itu adalah mengenalkan Islam kepada orang yang sudah beragama, yaitu para Yahudi dan Nasrani. Banyak orang yang menafsirkan salah dengan ayat lakum dinukum waliyadin. Saat ini orang belum apa-apa kalau disuruh dakwah kepada non muslim alasannya lakum dinukum waliyadin, gak ngerti ceritanya di balik itu totoannya nyawa itu. Saat Nabi mengatakan lakum dinukum waliyadin itu besoknya Nabi didatangi kamarnya itu mau dibunuh itu. Bukan kita pro ya, lakum dinukum itu bukan kita pro. Saat itu sudah ditawarkan seperti apa Nabi sudah digencet, sahabatnya digebuki, dibunuh dan sebagainya supaya menghentikan dakwah itu. Nabi tidak mundur. Bahkan saudara-saudara Nabi, paman-paman Nabi sudah sangat gencar sekali merayu Nabi untuk tidak meneruskan dakwahnya. Pilihan terakhir para petinggi-petinggi waktu itu mengumpulkan para sahabatnya Nabi, saudara, bahkan Nabi juga diundang. Udah gini aja lah, daripada kita bertengkar terus, satu hari kamu ke tempat saya, satu hari ke tempat agamamu. Itu sampai penawaran terakhir ya seperti itu. Tapi Nabi berkata apa? Lakum dinukum waliyadin, itu jawaban terakhir setelah Nabi berdakwah pada mereka. Dan setelah Nabi mengatakan lakum dinukum waliyadin itu, besoknya bukan dakwah Nabi berhenti, tidak, tetap jalan itu sampai Nabi lari jerah ya. Jadi kalau saat ini orang-orang dakwah belum apa-apa alasannya lakum dinukum waliyadin, mungkin suruh belajar lagi sama ustadz. Baik, supaya nggak terlalu panjang saya lanjutkan. Sampaikan dakwah itu dengan lemah lembut, dengan yang baik. Makanya saya lihat media massa saat ini yang dikuasai teman-teman. Kalau Anda lihat YouTube, Anda lihat TikTok, debatnya seperti apa. YouTube, TikTok, Facebook, bahkan WA, hujat isinya. Umat Islam menghujat dengan harapan orang Kristennya kalah. Yesusnya diolok-olok nggak karu-karuan. Kalau kita ingatkan Yesus dan Nabi Isa itu beda, jadi saya mengolok Yesus itu tidak apa-apa. Pemahaman seperti itu sampai hari ini itu masih di apa ya? Yang mereka yang belum paham itu loh. Itulah sebabnya Anda di sini dididik 3 hari dengan guru-guru para kristolog itu supaya bisa membedakan ini.
Sering saya mengingatkan teman-teman muslim itu jangan menghujat. Alasannya apa? Oh gak popo, aku menghujat Yesus gak popo, tetapi aku tidak menghujat Nabi Isa. Mungkin di ruangan ini masih ada yang mempertanyakan apakah sama sih Nabi Isa dengan Yesus. Mungkin ada yang berbeda pendapat dengan saya. Sebelum saya lanjutkan, angkat tangan aja kalau beda, gak apa-apa. Atau semua sepakat kalau Yesus sama dengan Nabi Isa? Sepakat? Nah baik, alhamdulillah, kita teruskan. Soalnya kalau saya nyebut Yesus nanti di belakang gak percaya Yesus ya percuma gitu. Sebetulnya antara ucapan Isa dan Yesus itu yang paling betul itu adalah Isa. Ibunya Yesus waktu itu tidak pernah menamai anaknya itu dengan akhiran us. Akhiran us itu adalah tradisi dari bahasa Yunani. Padahal Yesus tidak pernah hidup di Yunani. Yesus hidup di Israel, Palestina. Bahasanya Aramaik, bahasa ibunya, dan juga bahasa Ibrani. Ibunya menamakan dia dalam bahasa Ibrani itu adalah Iso. Dialeknya dengan bahasa Arab itu hampir sama. Nanti Pak Ali itu bisa menjelaskan, karena Pak Ali adalah guru bahasa, asal usul bahasa ya. Iso dalam perkembangannya dalam bahasa Arab adalah Isa. Tidak pernah Iso itu menjadi Yesus. Yesus itu nggak ada. Akhiran us itu adalah tradisi nama-nama Yunani. Stefanus, Marianus, Sagittarius, pokoknya us itu. Jadi ibunya nggak pernah menamai Yesus itu. Itulah sebabnya kalau orang agama sebelah berdoa dalam nama Yesus, namanya keliru ya. Durung apa-apa namanya salah loh. Sementara umat Islam sendiri bingung membedakan Isa dan Yesus. Bahasa Arab dan bahasa Aramaik itu bahasa ibu ya, satu rumpun. Jadi pengucapannya hampir sama. Tadi sudah diceritakan sama Ustadz siapa tadi? Ustadz Masud ya, antara dialek-dialek tadi. Baik, saya lanjutkan lagi. Kemudian aktivitas dari yayasan ini adalah mengadakan dialog-dialog. Sebelum COVID itu dulu kita hampir 1 tahun sekali itu ada dialog darat. Itu saya dialog dengan Pak Nuga di Jakarta. Kemudian saya juga mengadakan dialog di Universitas Muhammadiyah di Surabaya, yaitu dengan Esra Soru, Budi Asali. Dan yang terakhir kemarin saya di Jogja debat dengan Pendeta Henry Tan bulan Maret kemarin. Itu bisa Anda lihat di YouTube saya, channelnya namanya Edi Prayitno. Bagaimana Pendeta Henry Tan itu kemarin saya buat mainan seperti itu. Pendapatnya kan nggak jelas itu. Pendetanya kayak gitu, apalagi jemaatnya. Tujuan kita debat, tujuan kita dialog bukan mempermalukan mereka ya, tidak. Kita tidak mencari kalah menang, tetapi kita menunjukkan bahwa ajaran mereka ada yang salah. Hanya itu. Saya dulu aktif nulis sebelum ada Facebook dan YouTube ya. Sebelumnya itu saya punya blog yang namanya ediprayitno.wordpress.com itu. Jadi debat-debat saya dulu dengan pendeta-pendeta saya tulis di sana, saya kumpulkan di website saya. Dari website saya itu ada 2 orang masuk Islam hanya gara-gara membaca website saya. Itu belum ada Facebook, itu masih website tulisan. Itulah tadi Ustadz Sukoco bilang banyak orang murtad dari media, tetapi banyak orang yang tersadar juga dari media. Itulah sebabnya kemarin saya tanya rombongan dari Lombok 5 orang, apakah sudah punya channel? Belum. Apakah sudah punya blog? Belum. Padahal ilmu-ilmu beliau itu sangat luar biasa ya. Orang-orang pondok pesantren itu kita rindu ya. Yang muncul di YouTube itu orang-orang yang dari pondok-pondok pesantren. Kemarin saya sudah merekrut Ustadz Wafi, sekarang sudah mulai muncul namanya, dari Probolinggo. Beliau lulusan dari pondok pesantren Sidogiri. Dan beliau sangat intens belajar kristologi hanya dalam sebulan, bayangkan. Ngegas belajar kristologi, akhirnya debat dengan pendeta. Kemarin saya ajak ke Jogja itu Ustadz Wafi.
Dan di YouTube-nya sekarang udah mulai rame, Ustadz Wafi melawan pendeta-pendeta, sudah mulai terjun ke lapangan untuk debat. Ya, dibekali. Hari ini jenengan semua dibekali. Jadi jangan sampai alergi dengan membuka Injil. Belum apa-apa alergi di weden-weden kiai ini membuka Injil itu dosa. Saya beberapa kali ke pondok pesantren di Madura dan Lamongan. Saat saya di hadapan para santri, saya tanya, apakah di sini ada yang pernah membuka Injil? Tidak ada yang buka sama sekali. Bahkan ada salah satu santri yang punya Alkitab di rumahnya, itu sama gurunya tidak boleh dibuka sama sekali, alasannya haram. Ini santri, ini para pemuda muslim, orang berpendidikan, harusnya jangan menutup masalah ini. Begitu dia lulus terjun ke lapangan berhadapan dengan misionaris, gak bisa ngomong, soalnya gak ngerti apa-apa. Padahal di dalam Al-Quran itu ayat-ayat kristologi banyak sekali. Nabi Muhammad mencontohkan itu banyak sekali ayat kristologi di sana. Bagaimana orang mempertanyakan ketuhanan Yesus, bagaimana Trinitas, itu ada semua di dalam Al-Quran. Itu semua bahan-bahan soal kristologi. Salah satu rukun iman kita adalah mengimani kitab-kitab terdahulu. Tadi sudah disebutkan. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, sampai yang terakhir penyempurna Al-Quran. Kalau hanya membaca Al-Quran tok, gak tahu kitab-kitab belakangnya, buta kita. Katanya Al-Quran itu penyempurna, apanya yang disempurnakan? Pokoknya saya udah belajar Al-Quran tok cukup. Ya memang itu untuk kelas-kelas umat yang awam, yang umum, okelah cukup. Tetapi untuk para dai-dai, para pemikir, wajib itu kita harus belajar. Ya, jadi mulai hari ini kita dibekali ilmu soal ini, pergunakan dengan baik. Hanya 3 hari saja. Wis lelah-lelah sedikit gak apa-apa, ngantuk-ngantuk sedikit gak apa-apa, nanti pulang kan udah silakan tidur yang panjang. Lelah-lelah sedikit gak apa-apa, kita belajar soal ini. Ini sangat bermanfaat sekali. Tujuannya untuk dakwah kepada non-muslim. Dengan bekal ini Anda terjun, bisa mengajak saudaranya masuk Islam, bisa mengajak teman-teman masuk Islam. Saat Anda ditantang dialog dengan pendeta, siap. Itu. Apalagi dari pondok pesantren, hadis-hadisnya hafal, Al-Quran hafal, wah mantap itu, bisa kalang kabut pendeta itu. Anda lihat itu, Saifuddin Ibrahim, dia menghina Islam kayak gitu, menghina hadis, menghina Al-Quran. Sofiatul juga perempuan itu. Sementara orang-orang dari ilmuwan Islam belum banyak yang muncul mengkonter mereka. Yang mengkonter biasanya para kristolog-kristolog yang dari Kristen. Sementara ilmu Islamnya kan tidak mendalam seperti saudara yang lulusan pondok. Orang kristolog seperti saya hanya bisa menguasai Alkitab, sementara ilmu Islam saya tidak semendalam Anda yang belajar di pondok. Kalau itu digabungkan antara ilmu kristologi dan ilmu yang Anda dapat di pondok pesantren, oh itu luar biasa itu. Dan ada muncul sekarang ada Ustadz Wafi, Anda bisa lihat itu, dia sudah sangat mendalam, bisa menceritakan asbabul nuzul dari sebuah ayat, bahkan didukung dengan hadis. Tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Subandi Sukoco bahwa Alkitab ini kelasnya bukan sekelas ayat suci Al-Quran, bahkan mungkin sekelas hadis pun mungkin hadis yang agak-agak doib dan maudhu itu ya, bukan sahih. Tapi tadi sudah disebutkan bahwa pertama kali umat Kristen blank, tidak punya kitab suci selama 50 tahun. Bayangkan, setelah Yesus naik atau Yesus tidak ada, umatnya yang ditinggalkan waktu itu tidak ada kitab sucinya sama sekali. Terus mereka memakai apa? Mungkin Anda bisa jawab. Saat itu umat Kristen pakai kitab sucinya siapa? Coba, mungkin Anda yang bisa jawab. Apakah mereka saat itu beribadah? Coba. Apakah murid-murid Yesus saat itu beribadah?
Ya. Dengan ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kejauhan. Mungkin ada lagi. Milah Ibrahim betul, tapi yang dipakai syariatnya kejauhan kalau kita merujuk ke sana. Ada? Yang betul Nabi Isa saat itu memakai syariatnya Nabi Musa yang terdekat ya. Tadi kan sudah digambarkan oleh Pak Subandi Sukoco. Saat Yesus hidup itu syariat yang dipakai adalah syariatnya Nabi Musa. Nabi Musa punya kitab apa? Taurat. Mereka pegangannya Taurat. Itulah sebabnya di dalam Alkitab Yesus itu beribadahnya di mana? Di tempat ibadahnya orang Yahudi, sinagog. Itulah sebabnya saya sekarang ingin memberikan sebuah pengertian ya. Kita harus bisa membedakan Yahudi yang Zionis dengan Yahudi yang agama, yang religius. Yahudi itu ajaran dari Nabi Musa. Soalnya kalau kita belum apa-apa alergi dengan penyebutan Yahudi, nanti kita akan mentok di situ. Belum apa-apa kita sudah berpandangan negatif terhadap Yahudi. Memang Yahudi ini memang di dalam Al-Quran sendiri dan hadis-hadis memang dikatakan memang sangat miring dan minus, iya. Orang yang sombong, iya. Tapi bagaimanapun orang Yahudi itu menjalankan syariatnya Nabi Musa, itu yang kita hormati. Kitab yang dipegang saat itu adalah Taurat. Taurat itu adalah kitabnya Nabi Musa dan itu kita imani. Kita mengimani Nabi Musa, iya. Kalau kita ditanya apakah kamu juga mengimani kitab Taurat, kita katakan iya, karena itu adalah kitab terdahulu yang wajib kita imani. Hanya mengimani ya, beda dengan mempercayai dan menjalankan syariatnya, beda, karena kita sudah mempunyai syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Antar umat ini yang membedakan hanya syariat-syariatnya. Tiga agama besar warisan dari agama Semit itu yang mempunyai hukum-hukum syariat itu hanya dua, Yahudi dan Islam. Bagaimana dengan Kristen? Kristen tidak punya, saya katakan sekali lagi, Kristen tidak punya syariat. Yesus saat hidup tidak menciptakan syariat baru. Ini yang mantan Kristen pasti sudah paham. Yesus tidak pernah membuat hukum-hukum baru. Bahkan di dalam sebuah ayat sucinya Yesus tidak merubah hukum Taurat sampai hari kiamat. Yesus sunat, iya, karena Yesus menjalankan syariatnya Taurat. Orang Yahudi sampai hari ini sunat, iya. Yesus puasa 40 hari, iya. Syariatnya siapa yang dipakai? Syariatnya Nabi Musa. Itu dipakai orang Yahudi sampai hari ini. Dalam 1 tahun sekali orang Yahudi berpuasa 40 hari. Yesus melakukan ibadah sujud ruku, iya. Tadi sudah disinggung tadi. Orang Yahudi sampai hari ini juga rukuk dan sujud. Tadi Ustaz Menachem Ali juga menceritakan. Syariatnya intinya sama, menyembah pada Allah yang Esa. Ruku, sujud. Syariatnya beda-beda, iya beda-beda. Mungkin waktu itu di zaman Yahudi doanya beda, di zaman Yesus beda, di zaman Nabi Muhammad beda lagi. Nah, itulah sebabnya orang Kristen ada yang sholat, iya. Tetapi kita pertanyakan dulu, syariat sholat itu dia mencontoh siapa? Saat Yesus tidak ada, Yesus tidak pernah mengajarkan murid-muridnya puasa dengan model Kristen yang baru, nggak ada. Yang diajarkan ya puasanya model Yahudi, model warisan dari Nabi Musa. Nabi Musa menurunkan hukum-hukum syariat itu sebanyak 613 hukum yang dinamakan mitzvot. Itu dijalankan semua oleh orang Yahudi sampai hari ini. Bagaimana dengan 10 hukum Musa? Iya, itu ada. Itu undang-undang dasarnya. Kita mengenal the Ten Commandment, ya. Diturunkan Allah langsung kepada Nabi Musa di 2 buah loh batu. Itu undang-undang dasar. 10 hukum Taurat itu juga ada di dalam Al-Quran. Penjelasannya ada 613 hukum kecil-kecil yang dinamakan mitzvot.
Salah satu adalah kolekte 10% itu. Orang-orang Kristen dilestarikan sampai hari ini. Yang dilestarikan hanya itu tok. Sama baptis perpuluhan itu ada di dalam mitzvotnya orang-orang Yahudi. Jadi kalau Anda melihat orang-orang Kristen dibaptis, itu sebetulnya ajarannya orang Yahudi. Itulah sebabnya Yesus waktu hidup, Yesus kok dibaptis? Iya, karena Yesus menjalankan syariatnya Nabi Musa. Dibaptis itu kalau di dalam Islam itu dibaiat, pertobatan, diselam ke dalam air supaya menyucikan dosa-dosanya. Itu inti dari baptis. Tidak ada orang Yahudi dibaptis karena percaya Yesus itu Tuhan. Tidak ada. Sebutkan ayatnya kalau ada, nggak ada. Baptis sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan nama mitzvah. Sampai hari ini iya, tetapi itu dilakukan tidak satu kali seumur hidup. Kalau baptisnya orang Kristen kan dilakukan satu kali seumur hidup baptis itu. Tapi orang-orang Yahudi tidak. Setiap seminggu sekali sebelum masuk masa hari Sabat, Jumat sorenya dia wajib melakukan ibadah yang dinamakan mitzvah itu, baptis. Saat mereka mau melakukan pernikahan, melepas masa lajang, wajib baptis. Saat wanita sudah bersih dari haidnya, wajib melakukan baptis. Dan itu diteruskan di ajaran Nabi Muhammad yang dinamakan hukum mandi. Sama seperti itu. Terus bagaimana ceritanya tiba-tiba baptis itu kok dijadikan Kristen patokan bahwa itu sebagai pengakuan bahwa Yesus menjadi Tuhan, atau mengaku pengakuan dirinya, dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan dia dibaptis. Itu syariat bikinan sendiri. Yesus semasa hidup bahkan murid-muridnya tidak pernah membaptis orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, dibaptis tidak. Baptis yang dilakukan saat itu tetap menjalankan syariatnya Nabi Musa, pembersihan diri. Jadi ini dasar ini tolong dikuasai. Jadi Anda supaya tidak bingung kalau ada cerita-cerita orang dibaptis. Orang dibaptis itu dasarnya di Alkitab tidak ada. Karena Yesus semasa hidup dia menjalankan hukum-hukum Taurat, hukum-hukumnya Nabi Musa. Itu ya salah satu. Itulah sebabnya saya sebutkan tadi di depan ada 613 hukum. Orang Kristen itu nanggung. Mereka meniru-niru sujud rukuknya orang Yahudi. Mereka mengklaim bahwa saya sudah melakukan sholat duluan. Ini orang-orang Kristen ortodok itu sampai sekarang. Dia menyombongkan diri seperti itu. Termasuk si Bambang Nursena itu. Bambang Nursena dan Pak Ali itu dulu sahabat itu. Bahkan satu geng. Pak Ali pernah memimpin sholatnya orang-orang ortodok. Jadi imam. Bapak Menachem Ali itu. Nanggung dia. Dia melakukan sholat itu memakai hukum yang mana? Karena ajaran dia dengan ajarannya orang-orang Yahudi itu berbeda. Kembali ke awal, tadi sudah saya katakan bahwa selama 50 tahun umat pertama itu tidak punya pegangan, tidak punya kitab suci. Kitab suci yang dipegang apa? Ya kitab Taurat, gulungan-gulungan Taurat tadi. Dan murid-murid Yesus selama 50 tahun tetap beribadah di sinagog, tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Di suatu ketika perjalanannya waktu dengan masuknya ajaran-ajaran Paulus yang sudah mencampurkan pendapat-pendapat pribadinya dengan hukum-hukum baru ciptaannya Paulus mulai dilirik oleh orang-orang Yahudi. Ini orang-orang kok beda sekali pemahamannya, terutama di Roma. Itulah sebabnya pertama kali orang-orang Kristen di Roma diusir dari sinagog. Barulah saat itu mereka menciptakan tempat ibadah baru dinamakan Kristen atau Nasrani itu. Di Alkitab disebutkan.
Itu pun di tulisan Paulus. Ingat, Paulus itu bukan muridnya Yesus. Selama hidupnya dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Bahkan Paulus ini adalah tentara Romawi ya, karena dulu kan dia dijajah oleh orang-orang Romawi. Paulus ini memimpin pasukan untuk membunuh pengikut-pengikut Yesus. Membunuh dia. Suatu ketika Paulus itu berjalan di padang pasir yang panas, karena kan wilayah di daerah sana kan mirip dengan Arab ya, padang pasir. Saat dia berjalan di tengah padang pasir, dehidrasi, kena sinar matahari. Biasanya kalau orang dehidrasi kan halu ya, halunya keluar, pingsan dia, jatuh. Saat dia pingsan jatuh itu seakan-akan dia mendengarkan suara Yesus. Kamu kenapa menganiaya aku? Nah, itu pun ada dua pendapat. Saat dia mendengar suara itu, ada satu ayat yang menceritakan yang mendengar hanya Paulus sendiri, pengikut-pengikutnya tidak mendengar. Ada ayat lain mengatakan semua mendengar suara itu. Tadi sudah disebutkan, kalau ayat kitab suci satu saja sudah cacat, apakah itu bisa dikatakan kitab suci? Kan tidak bisa. Di satu sisi mengatakan saat Paulus dehidrasi dan menerima penampakan dari Yesus itu, di ayat 1 mengatakan yang mendengar suara itu hanya Paulus saja, pengikut-pengikutnya tidak. Ayatnya lupa ya, mungkin bisa nanti dicari sendiri di Google, nanti bisa dicari. Tetapi ada ayat lain, murid-murid dan dia mendengar. Dua ayat ini kontradiksi dalam satu kitab. Kalau ada dua ayat yang kontradiksi semacam itu kan harus kita pilih. Gak mungkin dua-duanya benar, paling ada satu yang benar atau dua-duanya salah. Itu kan premis ya, kalau kita mendapatkan dua perbedaan. Kalau satu betul dan satu benar, masa kitab suci salah gitu loh. Kalau kitab suci salah, gugur dia menjadi kitab suci. Itu syarat utama di Al-Quran atau kitab suci agama apapun, itu adalah dua-duanya sebuah kitab suci harus mempertahankan kesuciannya. Oke, saya lanjutkan lagi. Itu tadi masih pembukaan ya. Kita sering mendengar ayat ini, wasawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan sama saja bagi mereka apakah engkau memberi peringatan kepada mereka dan engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga. Ini ayat ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang males. Belum apa-apa pakai ayat ini, pinter dia, ambil ayat Al-Quran. Kalau kita ajak berdakwah, ayo berdakwah, percuma mendakwai orang-orang non-muslim. Ayatnya ada, ini ayatnya ada, percuma memberi peringatan kepada mereka itu, mereka tidak akan beriman juga. Pinter dia pakai ayat ini. Kalau belum apa-apa kita memakai ayat ini, mungkin sampai hari ini pun saya masih Kristen. Teman saya tidak akan mau mempengaruhi saya, atau teman-teman yang mualaf-mualaf juga itu, yang lahir dari dialog-dialog. Sebetulnya kita harus melihat ayat selanjutnya ya, yaitu innama tunziru manitaba zikra wa khosya rahmana bil ghaib wa basiru bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan saja. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan saja. Minimal ini kita lakukan. Minimal kita sudah memberi peringatan kepada mereka. Masalah hidayah nanti turun atau tidak, atau dia sadar atau tidak, itu urusannya Allah. Jangan belum apa-apa kita mengambil ayat yang tadi, mas percuma, tapi ayat yang lain nggak dilihat. Ada lagi itu, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya. Ini adalah ayat-ayat yang mereka rubah-rubah. Ingat,
dalam mengimani kitab suci agama sebelah, kita jangan mempercayai 100%, tetapi juga jangan mengimani 100%. Dalam sebuah hadis dikatakan, jangan kau ingkari seluruhnya. Kenapa? Karena sebagian ayat-ayatnya pasti kita menemukan ayat-ayat yang memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, yang masih tauhid ya. Tugas kita menyeru kepada mereka, ada ayatnya, yaitu di dalam An-Nahl 125, itu ayat yang sangat terkenal itu. Ini patokan kita untuk berdakwah kepada mereka. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ini yang kita pegang ayatnya. Pertama, kita harus menyeru kepada mereka. Nabi Muhammad sudah menyeru kepada mereka. Mereka tidak terima, akhirnya muncul perbantahan. Berdebat boleh, berdebat boleh. Al-Quran sudah menulis di dalam An-Nahl 125. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara yang baik, dengan ilmu. Makanya dengan belajar di sini ilmunya, nanti diberi itu kisi-kisi ilmunya, dikasihkan kunci-kunci supaya tidak belajar kitab suci yang setebal itu ya. Nanti pusing.